Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, apakah surga Sukhawati itu sama dengan surga Tusita? Yang kedua, dan apa benar apabila kita bertekad untuk terlahir di sana, lebih mudah untuk mencapai Nibbana? Pertama-tama Bante ingin menjelaskan tentang surga Tusita. Bante tidak paham tentang surga Sukhawati, karena di aliran Theravada tidak pernah dijelaskan tentang alam surga Sukhawati. Jadi kalau di dalam Theravada, alam surga itu atau alam dewa itu terbagi menjadi Catu Maharajika Dewa. Itu tercakup di dalamnya dewa yang tinggal di sekitar manusia seperti dewa pohon, dewa bumi, dewa gunung, dan lain sebagainya. Kemudian termasuk juga pemimpinnya yaitu dewa yang menjaga 4 arah. Dewa timur, barat, selatan, utara. Nah, itu alam yang paling dekat ke manusia alam dewa yang paling dekat manusia. Yang kedua, alam Tawatingsa Dewa. Nah, ini di mana Raja Saka atau Raja Dewa tinggal, beserta dengan 33 dewa. Kemudian di atasnya lagi disebut sebagai Yama Dewa. Yama Dewa lebih tinggi lagi dari alam Tawatingsa. Ini adalah lapis alam dewa yang ketiga. Yang keempat, Tusita Dewa. Yang dijelaskan bahwa sebelum Bodhisatta terlahir di alam manusia, semua Bodhisatta yang sudah matang, yang siap untuk menjadi Sammasambuddha di kehidupan terakhirnya di alam manusia, katanya semua Bodhisatta lahir dulu di alam surga Tusita. Nah, kita juga tahu bahwa di alam surga Tusita ini keluarga Bodhisatta, khususnya mamanya Bodhisatta Gotama, Siddhartha. Nah, mamanya setelah melahirkan Bodhisatta kan meninggal, tidak lama setelah melahirkan meninggal dan terlahir di alam surga Tusita. Nah, Buddha juga sendiri datang ke surga Tawatingsa untuk mengajarkan Abhidhamma Targetnya adalah supaya mamanya juga bisa ikut mendengarkan. Tapi mamanya jadi dewa puta jadi cowok di alam surga Tusita. Nah, yang alam berikutnya dulu Bante jelaskan. Alam yang lebih tinggi lagi yaitu Nimanarati Dewa. Kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu alam lapis ke-6, alam dewa Paranimita Wasawati Dewa, di mana dewa yang terkenal yang disebut dengan Dewa Mara tinggal di alam tersebut. Jadi Dewa Mara berasal dari alam dewa yang tertinggi. Nah, di atas alam dewa ini sudah nggak ada yang lebih tinggi lagi. Di atasnya lagi yaitu alam Brahma alam Brahma Jana 1. Nah, oleh sebab itu alam dewa di antara alam dewa ini adalah alam dewa yang tertinggi. Nah, sekarang kita tahu kurang lebih bahwa di alam Tusita katanya para bodhisatta sebelum lahir menjadi manusia lagi dan menjadi Sammasambuddha di alam manusia, semua katanya mampir dulu ke sana. Menunggu waktu yang tepat, akhirnya lahir di alam manusia. Nah, oleh sebab itu kebanyakan orang berpositive thinking berpikir bahwa mungkin kalau di sana munculnya bodhisatta dan juga murid-muridnya banyak yang ikut dayang-dayangnya semua pengikutnya Nah, katanya jadi kondusif untuk berlatih atau mencapai Nibbana. Nah, tapi kalau alam Sukhawati
Berarti kurang tahu ya. Jadi oleh sebab itu alam Sukhawati tidak ada di dalam Tipitaka Theravada, ya, di alam dewa, ya, tidak termasuk alam dewa, juga tidak termasuk alam Brahma, ya. Di alam Brahma juga tidak ada yang disebut sebagai alam Sukhawati. Nah, sekarang ya pertanyaan yang kedua, apa benar apabila kita bertekad untuk terlahir di sana lebih mudah untuk mencapai nibbana? Nah, untuk menjawab itu, Bante mengutip satu referensi yang disebut sebagai Subrahma Sutta, ya, dari Sagathawaga Samyutta Nikaya. Nah, di sana ada cerita seorang dewa yang bernama Subrahma. Nah, cerita ini mungkin sudah banyak umat atau pemirsa mendengar yang sudah pernah menyimak ya kisah ini, yaitu katanya di alam dewa Tawatingsa sepertinya ya, satu dewa bernama Dewa Subrahma. Dia memiliki 1000 dewi, ya, 1000 dayang dewi. Ya. Nah, 500 katanya mengelilingi Dewa Subrahma di bawah pohon. Ya. 500 dewi naik ke atas pohon untuk memetik bunga dan melemparkan ke bawah sembari menyanyi, ya, memberikan hiburan untuk dewanya, ya, yang ada di bawah pohon. Nah, tapi setelah berapa lama katanya stop nyanyiannya dan juga bunga sudah tidak jatuh lagi ke bawah pohon. Jadi Dewa Subrahma berpikir, kemana ini dewi-dewi? Nah, setelah dia lihat bahwa 500 dewi tiba-tiba sudah meninggal dari alam dewa, kemudian terlahir di neraka. Ya, dia lihat penderitaan mereka di alam neraka. Kemudian Dewa Subrahma jadi berpikir, oh, tiba-tiba bisa lahir semua di neraka. Bagaimana dengan saya? Masih berapa lama lagi umur saya? Dan setelah meninggal saya akan kemana? Nah, waktu dia merenungkan demikian, dia tahu bahwa dalam 7 hari dia juga akan terlahir di neraka bersama 500 dewi sisanya. Ya. Nah, jadi dia takut. Kemudian dia datang ke Buddha untuk bertanya. Bagaimana pertanyaannya? Ini syair yang diajukan ke Buddha ya. Nicang utrastamidang citang, nicang ubigamidang mano, anupanesu kicesu, atho upatisesu ca, sace ati anutrastam, tamme akhahi pucito. Jadi, saya bertanya kepada Bhagawa gitu ya, waktu itu kan kepada Buddha. Dia pertama-tama menjelaskan kondisi batinnya ya. Bahwa batin ini selalu takut. Batin ini selalu gelisah, khawatir, cemas. Ya. Mengkhawatirkan apa? Hal-hal yang sudah muncul dan hal-hal yang akan muncul. Nah, dijelaskan bahwa maksudnya selalu di sini adalah selalu pada saat dia mulai tahu bahwa para dewinya itu udah terlahir di neraka. Dan juga pada saat dia sudah tahu dia akan ke neraka, jadi semenjak itu dia selalu batinnya takut dan cemas. Bukan artinya selalu semenjak dia muncul sebagai Dewa Subrahma ya. Nah, oleh sebab itu, pada saat dijelaskan kekhawatirannya adalah perihal yang akan datang, yaitu adalah bahwa dia tahu 7 hari lagi dia akan meninggal dan terlahir di neraka. Nah, perihal itu jadinya dia selalu takut dan cemas. Ya. Nah, perihal yang sudah terjadi pun dia juga takut dan cemas karena dia melihat ya, bahwa dewi-dewinya juga terlahir di neraka. Jadi dia jadi takut, jadi sedih juga cemas. Ya. Nah, kemudian dia tanya kembali ke Buddha, yaitu di syair berikutnya, jika ada ya, tempat atau kondisi yang tanpa takut, saya bertanya, jelaskanlah kepada saya. Gitu ya. Jelaskanlah kepada saya di mana tempat aman tersebut, apa kondisi aman tersebut. Ya.
Nah, Buddha menjawab, Nanyatra bojha tapasa, nanyatindriya sangwara, nanyatra sabanisaga, sothing pasami panina. Buddha menjawab syair dengan bahwa saya tidak melihat tempat aman atau tempat sejahtera bagi makhluk selain bojha. Bojha itu adalah mengembangkan 7 faktor pencerahan, yang mana di kitab penjelas makna menjelaskan bahwa ini mengacu kepada latihan wipasana katanya ya. Nah, nanti dijelaskan yang mana yang harus dilatih dulu ya. Jadi waktu mengembangkan wipasana, katanya waktu itu juga mengembangkan 7 faktor pencerahan. Nah, mungkin sudah pada tahu ya 7 faktor pencerahan tentunya sati, ya, kesadaran penuh, kemudian wirya, ya, usaha, kemudian dhamma wicaya, investigasi terhadap fenomena, ya, kemudian piti, ya, yaitu kegiuran atau ketertarikan batin, ya, kemudian pasadi, ya, ketenangan atau kedamaian, kemudian samadhi, konsentrasi, dan upekha, sifat batin yang tenang seimbang melihat objek. Ya. Nah, 7 hal ini dikembangkan katanya di sini ya untuk pada saat mengembangkan wipasana. Jadi maksud Buddha adalah Buddha tidak melihat tempat aman bagi makhluk selain jika makhluk itu mengembangkan ini loh, wipasana untuk menyempurnakan 7 faktor pencerahan. Nah, itu satu. Kemudian Buddha juga bilang bahwa tidak ada tempat aman bagi makhluk ya selain tapasa. Nah, tapa itu adalah artinya mengikis kotoran batin, ya, menipiskan kotoran batin. Nah, kalau untuk biku ya selain sila utamanya yaitu patimokkha 227 sila. Nah, kadang-kadang ada biku yang ingin mengembangkan latihan tambahan yang disebut sebagai dhutangga. Nah, dhutangga ini untuk para biku disebut sebagai tapasa. Tapasa di sini adalah mengikis kotoran batin. Jadi tidak hanya berusaha menjalankan silanya saja, ya, tidak hanya berusaha menjaga silanya saja, tapi juga mengembangkan kualitas-kualitas batin yang bisa mengikis kotoran batinnya. Nah, seperti apa? Hanya menggunakan jubah, ya, 3 helai. Nah, itu kalau untuk umat awam bagaimana? Intinya mengembangkan kualitas batin tambahan, yaitu seperti sedikit keinginan, sederhana, mudah merasa puas, ya. Terus juga mudah disokong, artinya tidak cerewet, ya. Tidak banyak pilih ini, pilih itu, ya. Apapun yang didapatkan, oke, puas, diterima, dan tidak mengkritik, tidak komplain, ya. Dan lain sebagainya, misalnya mengembangkan metta, karuna, dan lain sebagainya. Semua hal, semua kualitas yang bisa jika dikembangkan itu mengikis kotoran batin, maka itu disebut sebagai tapa. Nah, jadi Buddha dengan kata lain mengajarkan kita bahwa tidak ada tempat aman bagi makhluk selain mengembangkan kualitas-kualitas batin yang bisa mengikis kotoran batin ya. Nah, kemudian Buddha lanjutkan, nanyatindriya sangwara. Ya, jadi tidak ada juga tempat yang aman bagi makhluk ya, kecuali mengembangkan indriya sangwara, mengendalikan indera. Indera seorang manusia ada 6, ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, ya, pengecap, dari sentuhan dan juga batin. Ya. Nah, bagaimana menjaga indera? Ya, dijelaskan seperti seekor kura-kura. Ada kepala, 2 tangan, 2 kaki. Ya, kakinya 4 sih sebetulnya kalau kura-kura ya. Kemudian ada ekornya. Nah, 6 anggota tubuh ini bisa keluar dari lubangnya masing-masing, ya, yaitu dari yang dilindungi oleh cangkangnya ya. Nah, seperti seekor kura-kura yang berusaha melindungi dirinya jika pemangsa datang seperti serigala, rubah ya, yang mau makan daging kura-kura, dia jika tahu bahwa pemangsanya datang, apakah kura-kura berani keluar anggota tubuhnya dari ke-6 lubang tersebut? Nah,
Waktu kura-kura berusaha masuk semua anggota tubuhnya ke dalam cangkang, itu seperti indriya samwara, pengendalian diri, ya, pengendalian indera. Nah, untuk seorang meditator, ya, untuk seorang praktisi, bagaimana mengembangkan indriya samwara? Dengan selalu berlindung di objek meditasi. Nah, misalnya kalau Anda sedang meditasi nafas, ya maka selalu batinnya di nafas, maka artinya Anda sedang mengendalikan seluruh indera Anda. Ya. Nah, kemudian jika Anda melatih meditasi 4 unsur, meta, dan lain sebagainya, setiap kali Anda berlindung, ya, setiap kali Anda menyadari atau fokus ke objek meditasi Anda, maka Anda terlindung dari siapa? Pemangsa Anda, yaitu kotoran batin. Nah, demikianlah seorang praktisi atau makhluk itu bisa berada di tempat aman, yaitu pada saat ia mengendalikan keenam inderanya. Nah, kemudian Buddha lanjutkan bahwa tidak ada tempat aman bagi makhluk kecuali Sabanisaga. Sabanisaga adalah nibbana. Ya. Maksudnya kalau secara harafiah maksudnya melepaskan semuanya, yaitu adalah pada saat batin mengambil nibbana sebagai objek. Nah, juga dijelaskan yang mana yang duluan harus dikembangkan, katanya yang pertama itu adalah indriya samwara. Jadi jika seseorang biku, ya, atau seorang praktisi mengembangkan pengendalian keenam inderanya, maka secara otomatis ia murni silanya. Nah, jika silanya murni, kemudian dia bisa lanjutkan untuk mengembangkan kualitas-kualitas batin yang bisa mengikis kotoran batin, yaitu tapa. Ya. Nah, setelah berusaha mengembangkan sila dan kualitas batin tersebut, ya, maka tentunya di awal ada pengendalian indera, ya, pengendalian indera, terus akhirnya silanya murni, kemudian dari sana mengembangkan kualitas batin yang baik. Nah, setelah itu baru mengembangkan vipassana. Ya. Ya, biasanya kan kalau biku setelah mengambil duduk tangga tinggalnya di mana? Di hutan, ya, tempat sepi, ya. Ngapain? Ngembangin meditasi. Ya. Nah, kemudian meditasinya nggak hanya samatha saja, tapi vipassana, khususnya vipassana bisa mengembangkan 7 faktor pencerahan. Nah, baru boja muncul. Nah, setelah mengembangkan vipassana, baru merealisasi nibbana. Nah, di seluruh proses ini, jika setidaknya Anda sudah mulai dari pengendalian indriya samwara atau pengendalian 6 indera Anda, ya, maka jika Anda melakukannya dengan serius, itu adalah kondisi dan tempat aman untuk Anda. Ya. Nah, dengan demikian Buddha menjelaskan ke Dewa Subrahma. Nah, pada saat itu di akhir penjelasan tersebut, ya, karena diakhiri oleh penjelasan Buddha tentang 4 kesunyatan mulia, akhirnya Dewa Subrahma menjadi seorang Sotapanna beserta dengan dayang-dayang 500 dayang. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa di alam dewa, ya, kalau kita lihat penjelasan di Abhidhamma, kesenangan indranya begitu intens, ya, begitu luar biasa. Ya. Dibandingin alam manusia, alam dewa itu sangat tinggi kesenangan indranya. Dan juga di alam dewa sulit sekali menemukan orang yang menderita. Akhirnya jadi sulit melakukan kebajikan. Ya. Karena tidak bisa ikut berdana, tidak bisa, sulit juga untuk menjalankan sila akhirnya, ya, karena begitu banyak kesenangan indera di alamnya. Nah, oleh sebab itu kita juga tahu bahwa Bodhisatta tidak mau pada saat mengumpulkan parami, tidak mau lama-lama tinggal di alam dewa, ya. Akhirnya berusaha di alam yang lebih rendah agar lebih bisa banyak kesempatan peluang mengumpulkan parami. Parami adalah kualitas-kualitas batin. Nah, oleh sebab itu, ya, sesungguhnya Buddha dengan tidak langsung, ya, secara tidak langsung menjelaskan bahwa tidak ada tempat aman dimanapun, mau di alam manusia, mau di alam dewa, mau di alam Brahma, tidak ada tempat aman kecuali kita mengembangkan kualitas-kualitas batin yang barusan Buddha sampaikan. Ya. Kemudian satu tambahan lagi, satu referensi dari Sutta Sotanugata Sutang, ya, di Anguttara Nikaya. Di sana Buddha menjelaskan juga manfaat dari kita banyak belajar Dhamma. Tidak hanya banyak mendengar, tetapi juga banyak melafalkan,
menghafalkannya dan merenungkannya di dalam batin dan menembusnya sebagai pengalaman pribadi. Ya. Nah, jika kita sering melakukan itu, ya, banyak mendengar dhamma, banyak berlatih dhamma, banyak merenungkan dhamma, apa yang terjadi? Jika kita mati pun, kalau kita terlahir di alam dewa, ya, maka perealisasian kita bisa cepat. Nah, jadi ini salah satu juga jika Anda ingin terlahir sebagai sebagai dewa di alam dewa. Nah, supaya Anda tidak mudah lalai, ya, atau terlarut dalam kesenangan indera yang begitu intens, nah Anda harus banyak belajar dhamma, menghafal dhamma, melantunkan dhamma, merenungkan dhamma, dan menembus dhamma. Semakin banyak Anda berlatih, maka jika Anda terlahir sebagai dewa, maka Anda juga akan mencapai pencerahan dengan mudah atau menembus dhamma dengan mudah, dengan cepat. Ya. Nah, kadang-kadang Anda lama lupa dhamma di alam dewa, tapi sekali saja Anda mendengar bahwa, oh, syair ini sudah pernah saya dengar sebelumnya, Anda bisa mencapai dengan mudah. Nah, oleh sebab itu, ya, sesungguhnya tidak ada tempat aman di 31 alam ini, ya. Tapi yang sungguh-sungguh adalah perlindungan bagi kita kemanapun kita pergi nantinya adalah pembelajaran dhamma kita, pemahaman kita akan dhamma, dan praktek dhamma kita. Ya. Demikian penjelasan Bhante dalam program Dhamma Kata kali ini.